Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fitriani, mahasiswa dari Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 10 tentang e-commerce, pasar digital, barang digital. E-commerce dan internet. E-commerce saat ini. E-commerce merujuk pada penggunaan dari internet dan web untuk transaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang menyediakan transaksi komersial secara digital baik antar dan antara organisasi dan individual. Hal ini berarti bahwa transaksi komersial yang terjadi pada internet dan web melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batasan organisasi atau individu sebagai imbal hasil dari produk dan jasa. Mengapa e-commerce tumbuh sangat cepat? Jawabannya terletak pada keunikan karakteristik dari internet dan web. Secara sederhana, teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan kuat dibandingkan dengan evolusi teknologi sebelumnya, seperti radio, televisi, dan telepon. Pertumbuhan e-commerce. Di sini ada 5 poin tentang pertumbuhan e-commerce. Poin 1. E-commerce merupakan model bisnis dengan pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan toko retail, jasa, maupun hiburan yang ada secara fisik. Poin 2. Bisnis sosial, mobile, dan lokal telah menjadi e-commerce dengan pertumbuhan tertinggi. Poin ketiga, gelombang pertama dari e-commerce mentransformasikan industri bisnis buku, musik, dan penerbangan. Pada gelombang kedua, 9 industri baru menghadapi skenario transformasi yang serupa, seperti pemasaran dan periklanan, telekomunikasi, perfilman, televisi, perhiasan, dan barang-barang mewah, real estate, biro perjalanan online, sistem pembayaran, dan perangkat lunak. Poin keempat, keluasan dari e-commerce menawarkan pertumbuhan, terutama dalam hal jasa-jasa ekonomi dan jaringan sosial, biro perjalanan, tempat bertransaksi informasi, hiburan, bisnis retail pakaian, peralatan rumah tangga, dan furnitur rumah. Poin kelima, demografi online dari pembeli diperluas untuk menyesuaikan dengan pembeli biasa. Konsep utama dari e-commerce, pasar digital dan barang digital di dalam pasar global. Internet mengurangi ketidaksamaan informasi. Sebuah ketimpangan informasi atau information asymmetry terjadi saat salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi penting yang lebih banyak untuk melakukan transaksi dibandingkan dengan pihak lainnya. Pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena mereka beroperasi dengan menurunkan biaya pencarian barang dan biaya transaksi, biaya menu atau menu cost yang lebih rendah, atau biaya penjual untuk mengubah harga, diskriminasi harga yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk mengubah harga secara bersamaan sesuai dengan kondisi pasar. Di dalam dynamic pricing atau penentuan harga dinamis, variasi harga dari suatu barang bergantung pada karakteristik permintaan dari konsumen atau persediaan barang yang ada di penjual. E-commerce, bisnis dan teknologi. Ada 3 tipe e-commerce. 1. Berbentuk bisnis ke konsumen. 2. Berbentuk bisnis ke bisnis. 3. Berbentuk konsumen ke konsumen. Model bisnis e-commerce. 1. Portal. Portal merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam web dan seringkali didefinisikan sebagai situs di mana pengguna mengaturnya sebagai laman muka atau homepage mereka. Beberapa definisi dari sebuah portal bahkan termasuk mesin pencari seperti Google dan Bing. Sedikit sekali yang memakai situs-situs tersebut sebagai laman muka. 2. E-tailer. Toko retail online biasa disebut dengan e-tailer, tersedia dalam berbagai ukuran, dari Amazon yang sangat besar dengan pendapatan pada tahun 2011 sebesar lebih dari 48 miliar US dollar, hingga toko lokal kecil yang memiliki situs web. 3. Penyedia konten. Saat e-commerce memulai sebagai saluran produk retail, ia semakin berubah menjadi sebuah saluran konten global. Konten yang dimaksud di sini adalah didefinisikan sebagai semua bentuk dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau intellectual property mengacu pada semua bentuk dari ekspresi manusia yang bisa diletakkan ke dalam media nyata seperti teks, CD, atau DVD. Kumpulan dari berbagai macam media digital atau yang lainnya termasuk web. Model bisnis e-commerce yang keempat, perantara transaksi. Keunggulan dari perantara transaksi online adalah bisa menghemat uang dan waktu, seperti menyediakan persediaan yang tidak biasa dari produk finansial dan paket perjalanan di satu lokasi tertentu. Pialang saham online dan jasa biro perjalanan memasang tarif yang lebih rendah daripada bentuk tradisional dari bisnis ini. 5. Pencipta pasar. Pencipta pasar atau market creators
membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual bisa bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Keunggulan dari pencipta pasar online adalah mereka menyediakan tempat di mana para penjual bisa dengan mudah menampilkan produk mereka dan pembeli bisa dengan mudah membeli langsung dari penjual. 6. Penyedia layanan. Sementara e-tailer menjual produk online, penyedia layanan menjual jasa-jasa online. Telah ada sebuah gebrakan di jasa online. Aplikasi-aplikasi web 2.0 berbagi foto dan situs online untuk menyimpan dan membuat data cadangan. Semuanya menggunakan model bisnis penyedia layanan. Model pendapatan e-commerce. Model pendapatan atau revenue model sebuah perusahaan menjelaskan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatannya, menciptakan keuntungan, dan menghasilkan pengembalian atas investasi atau return on investment yang luar biasa. Meskipun banyak model pendapatan e-commerce yang berbeda yang telah berkembang, sebagian besar perusahaan mengandalkan satu model atau kombinasi. 1. Model pendapatan iklan. Pada model pendapatan iklan atau advertising revenue model, sebuah situs web menghasilkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar yang kemudian bisa diberikan penawaran. 2. Model pendapatan penjualan. Pada model pendapatan penjualan atau sales revenue model, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang-barang, informasi, ataupun jasa kepada konsumen. 3. Model pendapatan pelanggan. Pada model pendapatan pelanggan atau subscription revenue model, sebuah situs web menawarkan konten atau tarif layanan pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung. 4. Model pendapatan free atau freemium. Pada model pendapatan free atau freemium revenue model, perusahaan menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma sambil memasang tarif premium untuk fitur yang lebih maju atau khusus. 5. Model pendapatan biaya transaksi. Pada model pendapatan biaya transaksi atau transaction fee revenue model, sebuah perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Pemasaran e-commerce. Internet menyediakan pemasar dengan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan calon konsumen berpotensi dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan media tradisional, termasuk pemasaran mesin pencari, pengumpulan data, sistem pengingat, dan surel yang telah ditargetkan. Internet memungkinkan long tail marketing. Sebaliknya, internet memungkinkan pemasar menemukan calon konsumen secara murah untuk produk-produk dengan permintaan yang rendah. Penargetan perilaku atau behavioral targeting bertujuan untuk mendapatkan clickstream atau jejak perilaku untuk melakukan klik dari individual atau ribuan situs web dengan tujuan untuk memahami minat mereka dan mengenalkan mereka pada iklan yang cocok dengan perilaku atau minat mereka. E-commerce sosial dan pemasaran jejaring sosial. E-commerce sosial merupakan perdagangan yang mengacu pada konsep grafik sosial atau social graph digital. Grafik sosial digital memetakan semua hubungan-hubungan sosial yang signifikan secara online. Grafik sosial menyerupai konsep jejaring sosial yang digunakan untuk menggambarkan hubungan-hubungan online. Berikut ada fitur perdagangan sosial. 1. Sync-on sosial, yaitu situs web memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam situs melalui laman jejaring sosial mereka yang terdapat pada Facebook atau situs sosial lainnya. Hal ini memungkinkan situs web untuk menerima informasi profil sosial yang bernilai dari Facebook dan menggunakannya untuk usaha pemasaran mereka. 2. Perbelanjaan kolaboratif, yaitu menciptakan lingkungan di mana pembeli dapat membagikan pengalaman berbelanja mereka satu sama lain dengan melihat produk, bercakap-cakap, atau saling mengirim pesan. Mereka dapat bercakap-cakap secara online mengenai merek, produk, atau layanan. 3. Notifikasi jaringan menciptakan lingkungan di mana pembeli dapat membagikan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu produk, layanan, atau konten, atau membagikan geolokasi mereka. Mungkin berupa sebuah restoran atau klub bersama teman-teman. Tombol like pada Facebook yang terdapat di berbagai tempat adalah salah satu contoh. Tweets dan follower pada Twitter merupakan contoh lainnya. 4. Pencarian sosial atau rekomendasi. Memungkinkan lingkungan di mana pembeli dapat meminta saran dari teman-temannya terkait pembelian suatu produk, layanan, atau konten. Ketika Google dapat membantu Anda menemukan sesuatu, pencarian sosial membantu Anda mengevaluasi kualitas sesuatu dengan mendengarkan evaluasi dari teman Anda ataupun teman-temannya. Sebagai contoh, sistem rekomendasi pada Amazon dapat menggunakan profil sosial Facebook untuk merekomendasikan produk. Platform digital mobile dan e-commerce mobile. Pada tahun 2012,
M-commerce mewakili 10% dari keseluruhan e-commerce. Dengan sekitar 300 miliar US dollar, pendapatan setiap tahun dihasilkan oleh barang dan jasa retail, aplikasi mobile, periklanan, musik, video, nada dering, aplikasi, film, televisi, dan layanan berbasis lokasi seperti penanda restoran lokal dan informasi terbaru lalu lintas. Aplikasi dan layanan berbasis lokasi. 1. Layanan berbasis lokasi atau location-based services meliputi layanan geososial, geoperiklanan, dan layanan geoinformasi. 74% dari pengguna smartphone menggunakan layanan berbasis lokasi. 2. Layanan geososial atau geosocial service dapat memberitahu Anda di mana teman Anda melakukan rapat. 3. Layanan geoperiklanan atau geo-advertising service dapat memberitahu Anda di mana restoran Italia terdekat, dan layanan geoinformasi atau geoinformation service dapat memberitahu Anda harga dari rumah yang Anda cari atau pertunjukan spesial yang dilaksanakan di museum yang Anda lewati. 4. Layanan perdagangan mobile lainnya. Bank dan perusahaan kartu kredit mengeluarkan layanan yang memungkinkan pelanggan untuk mengelola akun mereka dari perangkat mobilenya. Pelanggan JP Morgan Chase dan Bank of America dapat menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa saldo akun, mengirimkan uang, dan membayar tagihan. Contoh dari layanan perdagangan mobile lainnya adalah permainan dan hiburan. Smartphone dan tablet telah berkembang menjadi platform hiburan yang mudah dibawa kemana saja. Smartphone seperti iPhone dan perangkat berbasis Android menawarkan permainan digital, film, pertunjukan TV, musik, dan nada dering yang dapat diunduh dan dapat di-streaming. Membangun kehadiran e-commerce. Membangun kehadiran e-commerce yang sukses membutuhkan pemahaman bisnis, teknologi, dan isu-isu sosial yang tajam, sebagaimana halnya dengan pendekatan sistematis. Dua tantangan manajemen yang paling penting untuk membangun kehadiran e-commerce yang sukses yaitu: 1. Mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis Anda. 2. Mengetahui bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk meraih tujuan tersebut. Membangun situs web secara mandiri versus alih-daya. Ada banyak pilihan dalam membangun dan mengelola situs web. Sebagian besar bergantung kepada seberapa banyak uang yang bersedia Anda keluarkan. Pilihan yang tersedia mulai dari alih-daya, dari keseluruhan pengembangan situs web, kepada vendor eksternal, hingga mengerjakan keseluruhan pengembangan situs web secara independen atau Anda kerjakan sendiri. Keputusan pembangunan situs web. Jika Anda memutuskan untuk membangun situs Anda sendiri, ada beberapa opsi. Jika Anda tidak terlalu ahli, Anda harus menggunakan pola untuk membuat situs web, misalnya Yahoo, Merchant Solution, Amazon Stores, dan eBay. Semuanya menyediakan pola-pola yang tidak hanya mensyaratkan Anda untuk memasukkan teks, grafik, dan data lainnya, tetapi juga menyediakan infrastruktur untuk menjalankan situs web saat situs web tersebut sudah dibuat. Keputusan pengelolaan. Sebagian besar bisnis memilih untuk melakukan alih daya dengan membayar perusahaan lain untuk mengoperasikan situs web mereka. Artinya, perusahaan pengoperasian situs web bertanggung jawab untuk memastikan bahwa situs web hidup dan bisa diakses dengan baik 24 jam dalam sehari. Komponen dari sebuah anggaran situs web. Di sini ada perangkat keras 10%, pemasaran 20%, desain 30%, pengembangan konten 15%, perangkat lunak 10%, jasa pengoperasian 10%, dan telekomunikasi 5%. Anggaran situs web. Situs web yang sederhana bisa dibangun dan dioperasikan dengan biaya sebesar 5.000 US dollar atau kurang pada 1 tahun pertama. Situs web dari perusahaan-perusahaan besar dengan level interaksi dan penghubungan tinggi ke sistem korporasi membutuhkan biaya beberapa juta dolar dalam setahun untuk pembuatan dan pengoperasiannya. Misalnya Bluefly, yang menjual rancangan baju pria dan wanita secara online dan yang telah didiskon, menginvestasikan lebih dari 5,3 juta US dollar dalam koneksi pengembangan situs webnya. Pada 2011, Bluefly memiliki penjualan online sebesar 88 juta US dollar dan pertumbuhan penerimaan sebesar 10% setiap tahun. Anggaran teknologi e-commerce yang dimilikinya melebihi 8 juta US dollar dalam setahun, atau sekitar 10% dari total penerimaannya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.